Si Dustin udah ngasih statement tuh di posting sama ESPN MMA di interview. Kalau dia di pertandingan nanti bener laser fokus, dia pertama dia nggak mau ada quadrilogi dengan Conor McGregor. Oh itu dia udah statement ya? Iya dia udah statement kayak ini last run gue udah mikir untuk sabuk dan dia nggak akan cobain giletin itu tadi. Waktu ditanya prediksinya apa, dia bakal bikin prediksi dia adalah pertandingan akan selesai di mana Islam tidak sadarkan diri dan wasit harus menarik gue dari Islam. Gitu jadi bener dia ngincar knockout vicious gitu. Udah semua tuh ya record ya. Ini cuma sama streamer. Itu gue masukin lah itu. Ya. Ada G nih berarti jingle dulu aja G. Ada dong. Oh, ada. Gue baru aja dikirim jingle nih. Oh iya. Minimal sebagus minggu lalu bang. Ya, berima. Gue tuh gak tahu lagi. Dua minggu lalu yang pas G ada. Iya. Ada rima ya. Ada Mas Anggi Umara. Nah itu dipuji. Gue tuh sempat lihat ya ada yang komen gini kan. Untuk skip jingle menit 3:19. Iya. Terus tiba-tiba ada yang reply komennya, anjing gue kejebak. Berarti pasti menit itu gue lagi jingle. Segitunya orang tuh pas skip G masih jingle. Gue kejebak. Apa yang ngomong kejebak ya? Anjing lu. Tapi lu dipuji G jingle terakhir. Iya, berarti harus serima itu coba. Harus terima itu ya. Ada. Berhubungan sama 302 apa tidak nih? Enggak berhubungan. Ini adalah berhubungan dengan lagu dari Malik The Essentials. Romantis. Bikin romantis. Oke, coba. Tapi ini tentang petarung yang kirain keluar dari kandang macan, ternyata enggak. Oh siap. Gimana tuh? Ditendang di pelipis. Ditendang di pelipis. Gagal di gogo plata, lalu berdiri, kena head kick gitu. Itu siapa? Gogo plata tuh, lu gak tau gogo plata lu tau gak? Tahu kan? Kuncian sinik dia sih pakai kaki ikutin kepala orang. Gagal di gogo plata, lalu berdiri. Fighternya siapa fighternya itu? Berarti? Nanti ya bakal di 302. Oh Islam Makachev. Pasti ada yang di gogo plata terus gagal terus kena head kick. Oh. Ampe gak ada, silakan kalian serang Andovi. Iya bang. Andovi gak. Gogo platanya hitungannya satu dari sekian ribu kejadian. Itu teknik yang teknik yang sangat unik. Ya itu tadi menit bisa di skip. Ya. Atau lu opening sekarang bang? Ini gue opening ya. Selamat datang di podcast. Gue bakal ngeluarin itu terus-terusan supaya orang-orang bakal ngetik oke, yang perlu di skip menit segini. Iya, jadi ada kerjaan sedikit. Lihat nih. Nanti yang episode nextnya minggu depannya kita menit ke 1 jam lebih. Jadi dia harus dengerin sampai habis dulu baru cari skip jingle. Ya. Tapi kan kita Hamin berarti Jumat, Sabtu, Minggu Hamin 2 ya. Hamin 2 302 dan 302 ini Islam Makachev kalau menang dia akan mengalahkan rekor John Jones. Rekornya siapa? Max Holloway. Terus siapa lagi, Dok? Rekor terutama di lightweight sendiri. Yeah. Selama ini kan di lightweight masih 2 titan itu. Habib. Iya, Habib dan Habib. Tony dengan 12 winning streak. Yeah. Kalau Islam menang udah dia 13 winning streak pertama di lightweight. Iya. Jadi mengalahkan orang-orang ini akhirnya. Meskipun gak undefeated ya. Meskipun undefeated. Terus ada yang komen gini, ya 14-0-nya lu lihat dong Islam Makachev lawan siapa aja gitu. Terus ada yang komen, lawan tuh Volkanovski, terus lawan Charles Oliveira, terus lawan siapa lagi tuh dikasih tahu gue gini-gini. Dan habis itu nggak lama ada cuplikan pertandingan Volkanovski sama Islam Makachev yang waktu pertama. Yang pertama. Yang di Australia. Iya. Yang di Australia yang terakhirnya di ronde 5 dia udah di ground and pound di bawah sampai itu, yang apa tuh? Itu kalau menurut gue kan diposting lagi sama ESPN MMA kan untuk mengingat dan kata-kata captionnya kalau menurut gue keren, dibilang katanya ini adalah duel level tinggi yang mungkin tidak akan pernah direplika di puluh-puluh tahun ke depan karena kapan lagi pound for pound nomor 1 versus pound for pound nomor 2. Iya kan? Kan terkadang belum pernah ya? Iya, belum pernah karena terkadang si pound for pound 1 sama 2 beda jauh jarak beratnya. Iya. Ini kebetulan bisa yang itu. Ini satu kelas. Iya. 1 dan 2 bertarung dan kita ngeliat sendiri level tingginya seperti apa gitu kan. Dan itu terjadi 2 kali. Nah yang 2 kali itu kalau yang kedua sih kalah karena ditendang di pelipis. Ditendang di pelipis. Bagiannya di skip juga. Iya, jingle lah menit. Gogo plata. List jump scare gitu. Jump scare. Nggak, tapi memang kalau yang pas ini
Anjing lu jangan sampai awas ya, sampai ada orang yang komen list jump scare. Anjing lu. Terus streamer gitu. Anjing. Terus streamer ada list iya. jump scare. Tuh, di G udah streamer soalnya bro. Lu bangsat lu emang lu, bawa streamer tiba-tiba. Bang, Oh puas lu ya. stream game horror bang. Kayaknya lu- Stream game horror bang. Kayaknya lu Atau dari dia kemarin episode dendam banget kayak nih Ge ngatain gua jomblo nih. Awas nih. UFC 5 bang. Aduh tapi gak ada di PC nih, sayang banget game UFC. Iya. Iya gue pengen banget ngerasain game UFC, cuma Kemarin apa ya posternya UFC 5 tuh ya, si game PC ya, lupa gua. Kemarin ada yang ini juga gua lihat UFC 5, keren banget. Oh enggak, si Diego Lopez. Dia ngepost postingan dia lagi di UFC 5. Jadi Oh. karakternya dia berapa powernya gitu-gitu Iya, lagi iya. diliatin Diego Lopez. Dan ini apa si waktu pertandingan itu kan bener-bener kayak the high quality fighting banget lah Iya, gitu iya. yang Islam Makhachev sama Volkanovski. Kalau kita lihat cuplikannya diambil dipotong-potong itu yang Volkanovski ketawa-ketawa ronde 1 terus ditampol-tampol Islam Iya, iya. Makhachev. Yang kedua juga kayak sepele banget padahal itu Islam Makhachev udah urat-urat gitu ya kayak wah, iya. udah kayak mau mati gitu tapi Volkanovski kayak tampol. Wis. Andai kan Volkanovski gak buru-buru rematch dan gak ada itu Islam Volkanovski 2, Heeh. pasti nama Volkanovski masih dipandang setinggi itu gitu sebagai Iya. orang yang nyaris mengalahkan Islam. Tapi setelah dia maksain mabok-mabok tanda tangan kontrak buat rematch, Iya. ditendang kepalanya, udah orang udah langsung Udah langsung lupa. Bakal ada trilogi enggak menurut lo? enggak sih. Enggak sih. Masa sih? Kayaknya enggak sih kayak. Dia untuk istilah dipandang sebagai featherweight terbaik saat ini aja masih harus ngelatin Topuria dan Max Holloway. Iya. iya. Dan ini apa namanya? Mungkin dia bisa tapi di game streamer. Gitu ya? Kalau mau yang ketiga. Jadi enggak Emang ada. anjing lo. Lo berdua lo habis makan mie kungfu lo. Iya. Berasa pengen gua kungfu nih. Dia makan mie selos ya. Nah itu ngomongin soal tadi Topuria sebelum 302 sama si Max Holloway. September katanya dijadwalin Topuria lawan Max Holloway. Iya. Iya jadi Katanya bisa jadi ini. Iya September. Bisa jadi hari yang paling bersejarah bagi orang Georgia atau hari paling menyedihkan bagi orang Georgia. Soalnya Kenapa? Merab sama Sean juga kan tanding di situ. Iya, jadi dia pertandingannya ada dua. Jadi Topuria sama ini Sean O'Malley sama si Merab. Jadi pertandingan. Wah. Jadi dan itu katanya ngadainnya di yang Las Vegas itu ya, apa sih yang bola itu loh. Oh, Spare itu. Spear. Spear. Ya, Spear. kita spare aja gitu ya. Pokoknya yang Las Vegas Spear itu loh. Iya, Dibagi. bola itu. Spare. Iya. Mesin ada nggak Spare part. Banyak banget ya. Weh gila mobilnya nyentuh tanah. Weh spare. Ceper. Mogok. Ini emang bajingan nih orang nih. Gua mancing gak di ini sama dia. Iya, Spear ya. Di Spear. Jadi di Las Vegas itu yang bola itu. Iya. Rencananya ada di situ. Itu pertandingan yang kayaknya ada dua belah pihak tuh yang saling menghindari ya. Kan Sugar Sean sebenarnya kan kayak menghindari Merab. Iya, Karena Topuria juga. Iya, Ya, oh benar. Iya. Ini pertandingan jawab todongan ini. Iya, akhirnya diyain ya. Dan kalau Sugashian menang lawan Merab baru dia ngejar double champ tuh. Ya, Kayaknya oke, valid. ini pintunya nih apa Dana White kayak lu lewatin Merab dulu deh, kalau udah Merab beres udah. Yeah. Kayaknya Dana White itu udah keseringan ini sih menurut gua, udah keseringan ngasih lu mau naik langsung naik, tapi yang bawah-bawah ini yang nungguin title shot ini nggak kebagian terus. Jadi Iya, kayaknya udah kasihan. udah kasih dulu deh gitu. Bener sih kalau Sean menang, bisa kan dia jualannya, lu mau balesin dendam adik lu nggak nih, baru gua hajar nih Merab gitu kan. Oh. Tapi kalau Topuria menang di main event, Oh iya. iya kan. Kalau Topuria Atau kalau nggak menang pun bisa aja. Tergantung sih si Sean mau nggak tanding lawan Topuria tanpa sabuk. Nggak mau lah. Nggak Pasti mau sih, kalau pasti. Topuria menang, kalaupun misalkan Max Holloway menang, terus Sean O'Malley lawan Max Holloway bisa nggak? Kayaknya mereka bisa aja, cuma kayaknya mereka nggak ada saling ketertarikan untuk ke situ deh. Nggak ada ininya Kayak ya. iya nggak ada intrik, nggak ada apa gitu. Iya, jadi potensi ketemu Max Holloway padahal bisa seru ya. Max Holloway lawan Sugashian pasti. Bisa tuh sama-sama petinju kayak gitu kan. Si Sean O'Malley kan sniper. Iya. Tapi dagunya Max Holloway kan bukan sembarangan ya kan. Iya, itu. Satu kena Toto yang nggak tidur, wah langsung diserbu sama si Max. Dagu Tony sama itu kekuatan mana sama Max Holloway? Ya Mana sebenarnya sih Max Holloway kalau menurut gua. Karena Tony di masa primanya Heeh. emang dagunya kuat, cuma dia jatuh-jatuh. Nah, Oke. tapi pas jatuh dia guling-guling. Oke. Gitu. Kalau lu, Jatuh Ge? langsung. Siapa, Ge? kalau gue sih sama
Tapi mungkin gini, bukan dagu ya. Kalau kita compare itu adalah Max Holloway dagu lebih kuat, tapi Tony itu mentalnya lebih kuat. Betul. Kita tuh fighter mentality tuh. Itu adalah sesuatu yang perlu patut dipertimbangkan. Iya, Tony itu berdarah-darah masih senyum loh. Iya, waktu kita nonton, kalau kita nonton lawan Anthony Pettis ada pukulan yang bikin dia jatuh, tapi dia gitu guling-guling. Jadi kayak badannya jatuh terus ya itu kenapa gue bilang gue suka sama Tony Ferguson, karena gaya bertandingnya tuh primal instinct manusia. Jadi badannya tuh kayak nyari cara gimana gue badan jatuh tapi masih berantem. Ya udah guling-guling. Kayak fighter mentality-nya Tony itu gini. Seandainya pada saat Conor McGregor lawan Khabib, Conor McGregor kan ronde 2 tuh yang mulai dipukul, terus Conor berdiri terus sambil bilang it's just business, kayak gitu kan. Nah, kalau Tony Ferguson tuh gak akan tuh keluar kalimat itu. Nah, itu fighter mentality tuh yang setiap fighter tuh punya beda-beda, punya keunikannya sendiri yang kita nggak bisa. Itu bener-bener game changing mal. Yang kita kan sering kan nonton yang kayak ini pasti menang, tiba-tiba pas last second anjir kalah. Nah, gara-gara kita pikir ini lawannya pasti udahlah, kalau gue jadi dia pasti gue nyerah gitu. Ternyata enggak. Contoh paling ironis dan paling mantap kalau menurut gue adalah ini mantan lawannya JK Saragi, si India itu. Oh, yang India siapa? Ansul Jubli. Ya. 7-0 dikasih di event UFC 280 Abu Dhabi lawan orang yang udah 3 losing streak. Tapi si Ansul Jubli nggak punya mental fighting itu, jadi si lawannya udah didominasi pokok sampai ronde ketiga, udah berdarah-darah. Tapi nggak mau mundur. Terus bahkan sampai jadi ada jokes di Twitter katanya Ansul Jubli lose via barking, karena lawannya pas dipukulin gonggong gitu, wow gitu. Tapi disamperin terus. Makanya Ansul Jubli kalah via gonggong anjir. Ya barking ya. Iya anjir, si Ansul Jubli malah dia yang collapse karena nggak ada fighter mentality ke situ. Atau itu yang pernah dilawan sama Demetrius Johnson, siapa tuh yang petarung Muay Thai? Oh, Rotang. Nah, Iya, dia nggak ada pilihan tap out. Itu iya. Tiga tuh dia udah teknik ada, chinnya ada, mentality juga ada dia. Rotang. Waktu dicekek Demetrius Johnson kan kayak dia nggak mikir, aduh gue mau mati nih, gue tap out. Enggak, dia mikirnya anjing mati, ya udah mati lah. Iya. Gak mau tap out dia, gila ya. Anjing kalau mati di tempat itu. Nah ini udah gelap. Makanya para fighter ini nih, makanya ya ini kan kayaknya alasan lu jatuh cinta sama sport ini, alasan gua malu juga jatuh cinta sama sport ini karena kita ngelihat sama different breed of human gitu. Kita ngomongin Yoel Romero, ada orang yang berantem menang sambil berak di celana, itu Yoel Romero tuh. Itu Romero pernah berak di celana di atas oktagon. Pernah itu. Anjir gitu. Para fighter mentality ini nih yang kalau misalkan lihat gila ya orang bisa kayak gitu. Nah, tapi kita pas minggu lalu tadi ngomongin soal musuhnya Bang JK di post sama akun UFC official bro. Official loh. Instagram dan orang-orang boleh pada ngata-katain. Ini siapa? Iya. Bro, justru ini lebih menjual daripada main event. Yang main eventnya kan Perez versus Taira. Siapa? Dan JK Saragi itu julukannya siapa? Tendangan maut. Kalau dia kena tendang di pelipis. Ditandangin berapa nih? Jasa jump scare. Catat ya. Tapi keren loh Bang JK. Tapi musuhnya ternyata kalau kata yang gue baca komen-komen anjing emang gak pamungkas. Musuhnya agak cupu nih dan aku baru losing streak. Iya dia di kontrak UFC dikasih kesempatan sama UFC 2 kali tanding, dua-duanya kalah lewat knockout. Wah, di kesempatan emas nih buat JK nih. Kesempatan emas buat JK. Knockout. Iya, knockout. Soalnya kalau knockout spotlight nih. Iya, spotlight banget. Bisa udah diposting sama UFC kan. Udah kan awalnya diposting sama UFC terus ke knockout, udah bisa dapat card yang 3 berapa. Oh iya, bisa main pay per view. Wah, kalau udah pay per view misalkan prelims saja udah oke lah menurut gua. Nobar, wah rame banget nobar. Rame. Lah. Dari prelims nobar. Tapi semoga Bang JK nih enggak lepas grip juga nih. Soalnya takutnya kalau misalkan mikir kayak gitu, ini kembali lagi kayak kita ngomongin tadi. Iya, kembali kayak kita ngomongin tadi. Seculun-culunnya tanda petik ya, seculun-culunnya petarung UFC. Dia tetap petarung UFC, bro. Dia tetap petarung UFC. Gitu, makanya Bang JK, ayo Bang, semangat Bang. Iya, Bang. Langsung aja tendang di pelipis. Ditendang di penis, langsung gitu. Kayaknya si Bang JK bener deh harus rebranding julukan karena semenjak masuk ke UFC semua kemenangan knockoutnya dari tangan kan. Jangan lu ingetin. Iya, itu. nanti kita ada Hyugaki ke lu. Tuh, gua tuh udah feeling tuh Hyugaki. Kalau ngasih AKA panjang nih episode nih, Bro. Jangan gitu lah, Bro. Kita ahli, Bro. Karena semuanya jalan gitu kan pakai Muay Thai.
JK si semuanya maut anjir. Jelek banget. Jelek banget. Gue kira lu bakal ngomong gara-gara dia tangannya. Kalau tendangan kan Hyuga, kalau tangan Wakabayashi. Gue pengen ngomong Wakabayashi. Gue pukul nih. Gue pukul lu pakai mikrofon. Semuanya maut bang itu. Semuanya maut ya. The all dead. All death. Iya, all dangerous. All dangerous. Makanya kalau bisa Bang JK ke knockout ini kita sih nggak ngasih ekspektasi apa-apa ya. Cuma dia kan berarti fight night-nya setelah 302 ya. Iya. Setelah 302 fight night baru 303 McGregor kan. Wah itu harus nobar sih kita walaupun. Itu Juni bukan JK. Juni. Kalau menurut gue sih mola bang, coba tanyain. Kita ada fight night yang levelnya udah kayak UFC pay-per-view si JK. Oke lah kita pas JK beres main pada bubar juga gak masalah gitu kan. Iya. Sama Whittaker versus Hamzat. Oh iya itu barengan ya. Oh enggak itu setelahnya. Setelah 303 ya. Itu kan sebelum bang. Sebelum. Jadi itu soalnya ya serasa pay per view cuma fight night gitu. Oke berarti Kamzat ya sama ini ya. Kayaknya yang nobar kalaupun Mola nggak nobar kita aja. Iya. Mau lah pasti ini kita info Telegram nanti ya anjing. Info Telegram nanti ya gua kasih lagi ya biasa pokoknya episode ini. Juni-Juli tuh lumayan tuh. Iya. Cuma lu kan sekarang lagi latihan tinju nih, Ge. Iya. Iya, lagi rajin latihan tinju. Kenapa, Ge? Mau bugar biar stream itu ya? Emang buat bangsat ya orang nih. Buat begadang lagi. Enggak, terus kenapa lu lagi latihan tinju lagi dalam rangka apa? Karena gue tuh pengen bagusin badan satu. Bagusin badan, bukan nurunin berat ya, tapi bagusin badan. Oke, terus? Soalnya orang kan cenderung salah kaprah tuh bilang badan bagus itu kalau misalkan turun berapa kilo yang berat numbuhin masa otot. Itu satu. Yang kedua itu gue pengen latihan fighter mentality. Kayak secapek-capeknya orang kita lihat di UFC kan kita bingung banget nih. Kok dia bisa ngelakuin seperti itu ya? Nah, itu tuh gue pengen ngobrol, menyelami. Kayak barangkali kita nih ngobrol gak cuma bertiga doang tapi berempat sama satunya yang emang actual fighter kayak gitu. One day hopefully kalau gue sih yakin kita suatu saat nih di samping nih ada Bang JK juga nanti. Ya, kita tanya-tanya kayak lu apa sih yang dilatih di sana? Nah, kalau lu selama latihan tinju ini gimana perasaan lu, kayak? Baru sekali. Oh ya udah berkali-kali. Tapi kemarin kan gue latihan lagi jadi itu kan baru sekali. Ya itu kayak lu tuh dilatih sampai oke gue pengen tahu limit lu segimana. Nah kita ambil selangkah lagi. Jadi emang bener-bener anjing. Iya bener-bener di ujung tanduk. Ya. Terus dilakuin lagi dan besoknya dilakuin lagi kayak gitu. Supaya ntar lama-kelamaan tuh kita yang tadi kita nyangkanya gue kutnya sampai 7. Iya udah kita lakuin 8 ya. Nah ntar lama-lama gue sampai 8. Oke kita lakuin 9 kayak gitu. Oke, jadi kalau lu bertinju udah mulai gayanya seperti apa? Strickland atau Enggak ada apa. Tapi lama-kelamaan kira-kira bakal terlena untuk ikutan tinju selebriti enggak? Lu jangan kayak Uus deh lu. Uus nyata-nyatanin gua. Oh iya, lama-lama lu tinju selebriti lu, Ge. Lu tinju lah sama Kemal. Kenapa sama Kemal anjing? Gue tuh ACL aja sih kalau jadi gue nggak bisa ikut-ikutan begitu. Lu ACL. Sulit makanya lu nggak olahraga lagi kan? Gak basket, gak bola. Lu cuma jogging. Kan ada ini bang, apa yang tinju catur itu yang kalau makan dipukul-pukulan. Lu tau gak tinju catur? Iya. Ada bro. Jadi gimana? Awalnya gitu boxing chess. Jadi ronde pertama tinju. Ronde kedua duduk main catur. Terus udah kelar. Serius. Ronde ketiga tinju lagi. Itu pokoknya kalah kalau misalkan ada yang KO atau skakmat. Bete gak? Anjing gak? Udah pusing kepala. Udah pusing kepala harus mikir main catur lagi. Udah oleng gitu, aneh banget. Gak sekalian tinju Mobile Legend aja ya. Ronde 1 tinju, ronde 2-nya jadi Pacquiao. Pak Wito. Jadi lu kan kalau udah latihan tinju kayak udah merasakan kalau jadi Dustin Poirier tuh sulit ya, Ge ya? Sulit, bro. Sulit dong, Ge. Sulit. Jadi Dustin Poirier, jadi Holloway itu sulit tuh. Nah, ini kebetulan nih gue mau nanya sama lu berdua nih. The best boxer UFC in history. Siapa aja. Ada pilihannya nih. Pilihannya adalah who is the best boxer in the UFC? Dustin Poirier, Sean Strickland, Mike Holloway. Wah, ini ada favoritnya Sardo ya, Holly Holm. Favorit Sardo nih. Kan dia spesialis fighter perempuan. Betul. Oke, ada Sean O'Malley. Ada Ercek gak di situ? Coret aja ya. Nggak ada cek. Ercek sibuk, dia the best boxer di matematika. Iya, betul. Jadi guru. Padahal kan guru jiu-jitsu juga, bukan guru sekolah ya. Sean O'Malley, Conor McGregor, Topuria, terus Peter Yan,
Piotr Yan, Alex Pereira, Poatan, sama ada tanda tanya siapapun itu gitu. Di sini nggak dimasukin Volkanovski, nggak masuk. Nah kalau menurut lu dulu siapa dari nama-nama teh? Atau lu punya nama lain selain Ada Piotr Strickland Yan? nggak? Ada Strickland nggak? Ada Strickland ada. Gue Strickland sih. Untuk the best boxer. Iya, gue suka banget Strickland. Cara lebih ke suka berarti bukan menganggap dia yang terbaik. karena subjektif ya. Oh, iya. Iya. Karena menurut gue tuh kalau gue gak bisa ngasih pandangan objektif. Ya. Kalau gue secara subjektif, Strickland tuh tipikal orang yang susah banget dilawan. Oke. Kalau kayak gue selalu mikir kalau gue lawan Strickland, menurut gue tuh kayaknya ada beberapa porsi laki-laki tuh yang kalau ngeliat orang ini terus kayak, nih gue bisa nggak berantem lawan dia nih kayak gitu kan. Nah Sean Strickland tuh adalah, ini seandainya gue berantem lawan dia nih, ini tangan kiri repot banget sih gitu. Tangan kiri cepet banget, jabnya cepet banget. Iya. Kayak gitu. Menurut gue Strickland bisa kalah lawan Duplessis itu emang benar-benar salah strategi. Oke. Gue berani jamin kalau pertandingan kedua Sean Strickland kalau strategi bener bisa. Soalnya ya gitu, jabnya aja udah repotin apalagi tangan kanannya. Iya, berarti lu Strickland ya. Kalau gue Sean Strickland. Kalau lu Dok? Kalau gue Selain Holloway, pasti lu mau nyebut Holloway ya? kagak bang. Oke. Ini boxer boxing di luar MMA ya, boxing murni boxing gitu ya, bukan boxing yang dipakai di MMA. Iya. Kalau boxing murni boxing gue ngeliat Piotr Yan sih. Oke. Karena kemarin gue nontonin Beyond Tryout, terus gue ngeliat nontonin untuk fighter yang Beyond 3, terus gue nonton kemarin Usyk sama Fury. Gue ngeliat kalau kita bicara pure boxing, si Piotr Yan yang paling rapih dan bener-bener kayak boxing Olimpik gitu. Oke. Gitu, dan ya di sisi lain itu juga jadi kekurangan dia di MMA, karena di MMA dia terlalu pakem boxing yang nunduk kayak gini ditutup, jadi ya bisa dimain-mainin sama si Sean O'Malley waktu itu. Iya. Dan kuda-kuda boxing sama kuda MMA juga beda. Iya. Boxing tuh kakinya tuh lebih rapet, MMA tuh kakinya lebih lebar. Iya. Oh Itu. iya, jadi kelihatan beda. dari stand-nya aja udah kelihatan ya. Iya, lu kalau misalkan lu rapet, lu gampang banget di double leg takedown. Iya. Kalau lu itu lebih lebar ya paling single leg. Oke. Jadi single Di leg leg trip kayak aja kalau kuda-kuda boxing di leg trip aja jatuh kayaknya. Iya, bahaya. Saking rapetnya. Saking Kayak rapatnya ya. Muay Thai kan juga sama Iya. tuh. Kalau misalkan Dia kenapa harus rapat sih kalau stand-nya boxing? Nggak boleh agak lebar gitu. biar bisa lebih mobile, biar lebih enak mobile ya jalannya. Emang itu emang disiplin yang berbeda. Kalau silat kan lebih dekat dengan bumi, lebih bagus. Kalau Iya, silat, iya, makanya iya. kuda-kuda silat tuh rendah banget gitu. Nah kalau boxing itu kan dia lebih kayak lompat-lompat gitu kan, kayak Iya, iya. taekwondo gitu. Gue nggak tahu ya kalau soalnya kan koreksi gue aja kalau misalkan gue itu salah. Tapi waktu gue di AH Boxer tuh, gue tuh ada momen dimana kalau misalkan lu mau main tangan malah kaki itu dirapetin, tapi kalau misalkan lu emang jago tendangan, kaki lu dilebarin. Dan gue termasuk yang tendangan kalau gue dulu. Oh, jadi lu Jadi agak kuda-kuda gue tuh renggangin. agak renggangin gitu supaya dari gini terus kaki depan Bisa tuh naik. bisa naik cepet kayak gitu. Oke. Bukan ngandelin pegas gini. Kalau Iya, taekwondo iya. pegas kan, pegas gitu. Enggak, tapi kalau yang lu latihan, lu boxing juga kan, latihan di Bandung itu kan? Iya, gue kickboxing sih bang, lagi pengen. Oh, berdua berantem nih, HSS nih. Jangan bangsat emang lu. Pantesan lu udah streamer, udah lu dari sini episode ini. Gak usah bawa streamer bisa gak? Ntar build upnya cuplikan podcast aja jelek banget tuh. Langsung gitu. Oh gitu. Jadi Gue cuma tinju. Kalau dia kickboxing berarti Kickboxing. Kesehatan ntar kaki ya, dia Bang. tuh ditendang di pelipis. ada lagi pelipis. Anjing. Enggak, tapi kan kalau digogop jasa skip itu 20 menit ya. jam scare. Nah, tapi kalau misalkan pertandingan antara the best boxer in UFC ini, siapa yang lu pengen nonton tapi ini bertanding boxing nih? Kalau dua-duanya nih, Ya kalau misalkan lu mau nonton misalkan bikin match ya bikin boxing. match yang lu pengen banget tonton, pertandingan siapa? Misalkan lu siapa guys? Strickland lawan siapa? Sean O'Malley. Tapi ini boxing ya, bukan Boxing, iya. MMA bukan. Kalau boxing tuh Strickland. Nah, Aduh, kalau anjing, susah nih. gue dulu ya, Ya, Iya. lu siapa? gue emang kalau tadi gue bilang best boxer tuh gue pilih Piotr Yan. Tapi kalau siapa yang pengen tanding tinju, justru sekarang lagi rame ini bang, Sean O'Malley versus Ryan Garcia. Oh iya. Mereka udah saling kata-kataan, udah kata-kataan. iya udah Iya. saling kata-kataan. Terus Iya. sampai yang di titik mereka saling sepakat itu waktu Sean O'Malley bilang gini, ya udah sabar, gue hajar dulu Merab, ntar gue ngehajar lu. Terus si Ryan Garcia nge-tweet, oke, gue tunggu. Oh, berarti mau ada pertandingan kayak Mayweather sama McGregor. Iya bisa jadi replika itu. gitu. Bahkan yang gilanya lagi kebalikannya. Jadi kalau McGregor lawan ini kan McGregor ke boxing. Ini kebalikannya.
Oh, ke UFC. Ke UFC. Nggak bisa lagi. Enggak, bisa. Iya, kan lagi ini pas di podcast itu Iya. si dia ngomong ya? Ryan Garcia bilang, gue ke UFC. Asal duitnya Dia nggak bisa mabok aja. dia habis mabok ngomong gitu kali anjing, nggak mungkin lah. Emang gitu. Oke. Dia ngomong gitu di Andrew Schultz ya. Di ini podcastnya Dia emang Andrew Schultz. ini Bang, lu tau gak yang dia ngajak nikah pornstar tuh? Iya. Savannah Bond. Iya, Savannah Bond. Betul, dia kayaknya mabok terus asal ngomong aja kayak McGregor. Kalau udah mabok Malah asal ini ngomong lagi aja. Tapi makanya dia pengen ngincer itu. Dia pengen ngincer Maverick Iya, gitu. gue ngeliat kayak dia real ini tuh gak, Mexican yang mulutnya manis, mulutnya kan dia ada tampang juga kan, ada tampang, ada duit. Maksudnya kayak Terus De La Hoya, Canelo tuh kan yang kayak santai-santai gitu ya. Iya. Si Ryan Garcia soalnya ini Bang, beda kan kalau Canelo, De La Hoya kan bener-bener mereka start boxing tuh dari yang level kroco, dari yang bener-bener susah gitu. Sedangkan si Ryan Garcia kan dari influencer dia. Iya, Ryan Garcia tuh dia pernah ngomong kan, jadi pada saat influencer ini kayak Salt Papi gitu-gitu melakukan boxing, terus kan banyak banget fighter yang bilang mereka ngapain sih, it's a joke gitu. Malahan si Ryan Garcia yang mendukung. Kayak menurut dia ya ini bagus buat industri, kayak gue aja aktif di Instagram, gue buat nunjukin speed supaya orang tuh pengen nyobain boxing kayak gitu. Oke. Emang udah beda. Mike Tyson Jake Paul itu pas kita 302 tuh setelah 302 ya? Mike Tyson sama Jake Paul. Gue saking gak seantusiasnya pertandingan itu gue jadi lupa. Iya ya, itu juga itu kapan tuh ya? Iya, itu kayaknya. Sebelum 302 ya? Kayaknya barengan ya kayaknya. Nah itu juga tuh gue pengen penasaran tuh Mike Tyson sama Jake Paul. Nggak semangat ya? Nggak semangat ini gue kasih orang tua anjir. Kalau gue malah kayak gini, Jake Paul itu bisa bagus tapi kenapa lawan Mike Tyson gitu? Iya. Dibully pasti. Jake Paul dibully ya kalau menurut gue. Nggak dapat apa-apa gitu, menang juga orang bilang orang tua kalah, malu-maluin lo sama orang tua kalah gitu kan. Iya, nggak ada dapet apa-apa. Ya Tapi spotlightnya aja dapatnya. Setua-tuanya tetap Mike Tyson sih. Iya. Mike Tyson aki-aki juga gak berani gue lawan. Iya, Mike Tyson umur 60 juga gue diem aja. Nggak bang. Siap mbah gitu. Ada orang kayak Mike Tyson lagi tidur gue diemin. Gak gue bangunin. Iya, jangan deh gitu. Tapi kalau Ryan Garcia Sean O'Malley patut ditunggu. Patut. King Garcia. Hah? Juli 20 masih jauh. Masih jauh. Itu gak usah ditonton lah itu. Mendingan itu ada GOAT gitu. Oh iya, special 20 Juli ya? 20 Juli. 20 Juli. Gue sama Sardo mau dateng. Atau nobar Bang, pas lu stand up terus nobar Mike Tyson gitu. Tete lagi diem gak ada materi. Oke kita nobar dulu ya. Orang lagi ngebit lu lempar. Anjing lu. Lu awas ya sampai lu nonton stand up pas 20 Juli tiba-tiba lu teriak gitu. Nobar. Gue teriak jingle Bang, jingle Bang. Gue juga teriak gitu. Mike Tyson udah jab kiri Mike Tyson Anjing lu berdua. Kita malah heckling. Anjing lu berdua. Di mana sih? Sediain bodyguard tuh. Di ini Balai Sarbini. Nanti datang kita coba Lu ya. jadi opener apa penonton Bang? Enggak, kita nonton aja. Oh. Tapi kita di handphone nonton Mike Tyson. Dia lagi stand up. Anjing nih orang. Lucu banget tapi lanjut. Terus gue sambil ngomong gitu kayak lihat kanal. Sensasional. Jadi Anjir, gue tuh bingung banget sama apa sih coba nih. Udah berapa tuh? Apa dong? Iya, lu ngomongnya kayak gitu. Iya makanya nanti makanya ini. Yang gak fokus malah gua. Padahal penonton kayak, ya lanjut. Bentar. Anjir masuk malah gitu. Terus ternyata semua juga streaming Mike Tyson datang ke sana. Gue begitu sama Sardo. Kita gua begitu adakan sama Sardo anjing. Anjing lu ya. Yang mau nobar Mike Tyson di acara G Pamungkas, tapi tiket dulu kebeli. Tapi nobar Mike Tyson. Kasian banget. Kok sold out ini 1.500 orang ternyata nobar Mike Tyson bersama radio tempur. Tapi kenapa membuka dua pasar Bang? Pasar stand up sama pasar pecinta tinju gitu kan. Terus yang datang ke merchandise yang kaosnya Mike Tyson ada enggak? Kaos Mike Tyson. Ya, Mike bukan Tyson. acara nobar ini. Enggak Bang, mereka ngira kaos GOAT. GOAT maksudnya ini Mike Tyson. GOAT tinju. GOAT tinju. Anjing lu ya. Lu anjing lu ya. Awas ya. Lu harus cari ceng-cengannya Sardo lagi lu. Harus nih gua nih. Oh pas banget di hari ini nih. Banyak materi terkumpul dia nih. Banyak roastingan lu banyak. Tapi kalau misalkan tinju ya, ngomongin tinju tadi gue jawab. Gue Strickland lawan Pereira lagi kalau gue. Tapi boxing doang. Karena Strickland juga Pereira tuh juga kuatan. Ini apa sih namanya juga
aneh dia, kayak kaku tapi Tangan Iya. kirinya mematikan Poatan. Iya, bener-bener. Menangnya kiri-kiri mulu kan, tangan Iya, jab kiri jab kirinya Hook, ini yang hook hooknya, hook kirinya ini yang bahaya kan, Poatan kan. Belum ada ini. Jadi kalau lu mau menantikan Pereira sama Poatan. kena hook di pelipis. Kena hook Tadi di tendangan. Tadi tendangan, sekarang kena hook. Enggak, lu kagak mau Gagal di gogo ngomongin streamer, lu pancing-mancing mulu kayak Pamuka, tenang pelipis lu. Itu apa pertandingan besok kan di 302 itu kan Islam Makachev sama Dustin Poirier. Iya. Nah, kira-kira bakal ada sesi boxingnya nggak nih? Ya, Kira-kira ya. akhirnya kita ke UFC pay per view yang bener UFC pay per view nih, gak kayak kemarin 301. 301 itu bukan pay per view, itu mah buat duitnya pun buat ini kan yayasan teacher. buat yayasan teacher. Oh iya. Dan supaya si Ercek tuh bisa ngelatih para petarung UFC untuk CPR. Karena dia sertifikasi CPR. Mensejahterakan Kalian guru tonton, itu. kalian Iya. baca aja deh itu. Itu Kalau 302 Iya. akhirnya ini ada yang menarik nih dari dua belah pihak. Iya. Yang pertama yang Islam, Heeh. tapi ditarik mundur dulu. Jadi ada info bahwa Wis. Habib nih terkena masalah pajak di Rusia. Oh. Dan hutang pajak yang sangat-sangat besar, to the point. Jadi ini dia ada masalah tentang money laundry dan lain sebagainya. Makanya Eagle Promotion, Eagle MMA itu Iya. udah tenggelam kan. Oh Iya, iya, iya. serius? Ya kan awalnya kan kita ngelihat main event dibikin Ya. Kevin Lee versus Diego ini terus tiba-tiba hilang. Heeh. Nah terus sampai akhirnya banyak isu kayak si Habib tiba-tiba balik lagi latihan, orang pada langsung ngata-ngatain kan, udah kehabisan duit tuh pengen tanding lagi, padahal dia balik lagi tuh karena pengen ngelatih si Islam kan, Islam sama Belal, soalnya Belal juga udah confirm kan melawan Leon. Ya. Nah terus ada kabar lagi si Habib sekarang resmi jadi warga negara United Arab Emirates. Oh, Makanya wah, waktu iya. kemarin si Conor McGregor kan ini live streaming tuh sambil mabok. Heeh. Terus dia ngata-ngatain si Habib lagi, dia bilang ini utangnya banyak di negara aslinya. Dia money laundry, terus dia kabur deh ke negara yang mau nerima dia. Oh. Jadi dia bilang pengkhianat gini. Apa mungkin itu gara-gara ini kali ya? Kan pas dia menang lawan McGregor itu kan dia melakukan tour itu tuh ke berbagai negara Arab. Dari itu disawer dianya tuh. Iya, dikasih mobil. Dia lah rumah. raja-raja minyak. Iya. Ya makanya jadinya ini ya kemungkinan Habib untuk balik lagi, kalau kemarin lihat lagi latihannya itu cuma ngelatih aja berarti Iya, ya. cuma ngelatih. Soalnya komen-komennya Coach Habib tampak siap nih gitu-gitu. Iya, soalnya kurus kan. Kurus dia. Iya. Beda sama yang dulu yang gendut kayak bisnismen gimana. Sekarang tiba-tiba kurus, makanya orang pada curiga nih. Tapi kayaknya kalau kata gue enggak sih. Iya karena kan awalnya dia terjun ke sini juga kan gara-gara bapaknya. Iya. Iya. Gue percaya sih si Habib ini komitmen. Nah, untuk ngelatih itu yang dari kubu si Islam. Tapi kalau untuk dari kubu si Habib, kubu si Dustin, Poirier, Dustin udah ngasih statement tuh di posting sama ESPN MMA di interview. Kalau dia di pertandingan nanti bener laser fokus, dia pertama dia nggak mau ada quadrilogi dengan Conor McGregor. Oh itu dia udah statement ya? Iya, dia udah soalnya? statement kayak ini last run gue udah mikir untuk sabuk, dan dia nggak akan cobain giletin itu tadi. Waktu ditanya prediksinya apa, dia bakal bikin prediksi dia adalah pertandingan akan selesai di mana Islam tidak sadarkan diri dan wasit harus menarik gua dari Islam. Anjing, udah gitu ya. Bener dia ngincar kenapa knockout vicious gitu. Kayak bad blood banget nih. Iya. Ini Makanya kita bakal kembali lagi ke Dustin Poirier zaman dia botak gak? mungkin kayaknya dia nggak Iya. akan sopan-sopan lagi, dia udah ambisius itu kayaknya kayak Iya. dia udah nggak mikirin duit Conor McGregor balik nih lawan Michael Chandler, bisa kemungkinan lu ada quadrilogi gini. Dia udah gak ada, pikiran gue Islam doang nih. Iya. Soalnya dulu itu kan emang pada saat Dustin Poirier botak itu dia kan yang bener-bener beringas tuh. Iya benar-benar apa sih dia asal dari mana sih? Vicious Dallas. Iya. Nah dia itu tuh kalah sama McGregor gara-gara itu emosinya itu dia mengaku sendiri si Dustin, iya gue pada saat itu gue lebih emosional dan gue nggak bisa kontrol, makanya gue kalah. Nah pas gue lawan McGregor apapun yang dikatakan gue let it slide aja, mau apapun itu gue let it slide, gue lebih dingin. Nah makanya dia menang pas lawan McGregor. Iya. Makanya nanti pertandingan besok ini pecah banget nih kayaknya Islam Makachev Poirier ya. Gue every shot Aduh, bisa
menyelesaikan pertandingan kalau gua rasa. Ya jadi semua kemungkinan, maksudnya mau itu kaki masuk, mau Iya. dipelipis, kaki dipelipis ya. Jadi gagal di Gogo Plata. Gua doang nih yang belum nih. belum Nantikan. nantikan Rasardo. Enggak, tapi apapun ya, maksudnya mau itu chance-nya mukul, jab, hook, semua tendangan, mau apapun itu potensi untuk knockout so every shot ya. Dan Islam kalah dari siapa tuh orang dulu yang ngalahin dia, Adrian itu. Itu kan lewat hook juga. Pas si Islamnya nerjang yang maju. dulu, yang Islam tapi emang nggak si ada. Islam zaman sekarang nggak ada nerjang kecuali dia nembak takedown. Dan nggak mungkin juga kan Dustin hook Iya. kayak gini. Iya, dan ini Islam Makhachev kalau kita lihat dari cuplikan latihan udah yang paling capek tuh mukanya. Iya. Terus kalau komen-komen, Islam Makhachev bisa capek juga gitu, kayak ngos-ngosan. karena si Habib datang kan, Iya, captionnya gitu. Habib datang sehari, orang langsung pada tepar semua. Iya. Padahal level juara mereka. Iya, Belal juga gitu kan mukanya kayak tepar gitu. Makanya Islam Makhachev juga kayaknya proper lebih mempersiapkan lawan Dustin Poirier, nggak main-main juga Iya, sih. nggak feeling gua. meremehkan, Nggak meremehkan yang gimana-gimana. Walaupun sekali lagi kalau Islam Makhachev menang, dia udah mengalahkan rekor untuk light heavyweight aja dia udah lewat kan. Udah bisa kita bilang bahwa dia the greatest of all time light heavyweight. Kalau secara rekor itu ya. Tapi kan gitu kan, rekor-rekor tuh bisa dilewatin kapan aja gitu ya. Cuma memang kayaknya pertandingan Poirier sama Islam Makhachev besok ini seru banget Iya, ini. seru banget. Soalnya kalau gue tuh seandainya ada yang bisa gue bilang ke Islam tuh gini nih. Islam, lu itu kalau latihan tuh bikin semua teman-teman sparring lu capek. Nah, itu juga pernah DC udah bilang gitu. Tapi Islam Makhachev itu capek kalau misalkan dia setiap latihan sama Khabib. Nah, Poirier itu adalah kayaknya salah satu atau satu-satunya orang yang bikin Khabib tuh wobble. Iya. Gitu. Pasti Habib juga ngerasain Habib itu sendiri. sampai mundur-mundur. Tapi kan posisi itu yang lawan Habib itu kan lagi peak-peaknya Poirier nih. Beda sama yang kita ini sekarang lawan Islam Makhachev, ini kan ibaratnya sempat ada penurunan, terus balik lagi. Jadi bukan peak-peaknya nih, Bukan peaknya Habib. Nggak mungkin bukan bikin bukan Poirier. peaknya si Poirier. Mungkin nggak bikin wobble Islam Makhachev gitu. Tapi memang mungkin nggak sepik secara fisik, nggak sepik Dustin Poirier di 242, tapi ini udah Dustin Poirier dengan pengalaman yang lebih banyak. Itu experience kan yang bikin fighter berbeda tuh experience. Iya, jadi pertandingan ini taktikalnya ada, Ya. IQ fight-nya ada, kelihatan IQ-nya pasti ada, nih. Jadi memang patut dinantikan ya. Kalaupun Poirier menang itu karena apa, Ge? Kalau Poirier hooknya masuk atau ada chance sekali ke knockout? Kalau Poirier menang. Kalau Poirier menang tuh, nah itu dia tuh. Aduh, susah banget lagi. Islam Iya. tuh adalah lawan. Gua tuh nggak bisa nyangka nih gimana cara ngalahin Islam ya. Islam tuh mentalnya ada, Oke. fight-nya juga ada, fight IQ juga jalan kan. Jadi kalau potensi dia menang, berarti ada pukulan satu masuk dan langsung ke knockout gitu. Ya itu dia. Kalau misalkan ada pukulan satu masuk kan selalu tuh dengan jinjit-jinjit kecilnya si Dustin kan. Iya. Dustin habis mukul dok, lawannya itu mundur, dia jinjit gitu terus dihajar-hajar kayak gitu. Iya. Nah, dia tuh harus tahu kalau misalkan harus aware juga bahwa lawannya dia itu tuh juga spesialis dalam ground. Jadi dia tetap harus kalau jinjit gitu pas dia ngedeket hati-hati di take down, hati-hati di shoot. Sangat sulit sih bagi Dustin Poirier untuk menang. Kalau misalkan cara Islam biar menang gimana? Iya. Jangan blunder. Kalau Islam cuma gitu doang. Oke, jangan blunder Jangan blunder aja. apapun Udah, ya. lu nggak perlu ngurangin apa-apa. Nah, kalau Dustin kayak dia harus ngelebihin semua yang dia punya gitu. Iya, Kalau gua. Berarti kalau Dustin menang kemungkinan nggak mungkin decision ya. Pasti TKO, KO antara itu pasti. Antara itu. Nggak mungkin dia bertahan sampai ronde 5 tuh. Iya. Kalau dari lu? Kalau dari gua iya. Kalau Oke. bertahan sampai ronde 5 ya itu. Kalau misalkan kayak kita lihat waktu siapa Charles Oliveira lawan siapa? Arman Sarukian. Sarukian, Ya paling iya. kayak gitu. Oke. Kalah ground position. Iya. Tapi ya pasti kalau Dustin ada chance menang ya pasti TKO atau KO. Iya, soalnya kalau lu main groundnya nggak bakal bisa. Iya, nggak mungkin. Iya. Sekarang jadi coach gas. lawan Charles Oliveira yang dikenal dia seharusnya wrestlingnya jelek aja, ditindih kan di ronde ketiga sama Charles Ya. Oliveira. Iya. Jadi nggak. Tapi kembali lagi bisa aja Poirier yang ini sekarang agak beda. Tapi nggak mungkin juga ya. Iya, Kalau dari Islam kejauhan Makhachev, ngejar ini gitu. Ya nggak mungkin. Itu wrestling lifetime gitu, ngejar untuk lifetime untuk bisa ngejar gulat Islam. Islam Makhachev. Kalau lu potensi Poirier menang Kalau ada menurut nggak? gua potensi Poirier menang adalah ketika Islam nembak takedown, biasalah yang paksa-paksa di tembok. Jadi posisi masih pada berdiri, terus Islam nembak takedown, jadi yang masih curi-curi buat
nyengkat kaki biar jatuh di pagar. Nah, terus entah bagaimana Dustin Poirier lepas, terus Islam pengen coba chain wrestling, kejar lagi, terus di situ masuk hook kirinya Dustin Poirier. Kalau menurut gue di situ doang. Karena cage itu adalah Iya. itu dua-dua sama-sama Itu doang kuat tuh. satu-satunya kemungkinan menang. Karena kalau di tengah-tengah di wrestling nggak ada, udah pasti dijatuhin sama Islam. Tapi kalau misalnya ditembok, si Dustin ditembok terus dicoba paksa takedown sama si Islam, terus si Islam lagi nyoba ini, terus entah bagaimana caranya Dustin bisa lepas, Islam pengen masuk lagi, langsung masuk hooknya, udah. Karena hooknya Itu doang kemungkinan nih. Hooknya Dustin Poirier yang keluar ya ketika Iya. dia itu lagi back against the cage iya. itu. Yang game changingnya di situ aneh banget. Iya dan kita Diamond mah Iya. bahaya nih, satu Apa? pukulan masuk, wes. Ini quotesnya tuh dibuat under pressure kan Diamond itu, dibuat Iya. dengan tekanan kan. Dalam tekanan, iya, dibuat iya, dalam iya. tekanan semakin bersinar dalam tekanan. Nah makanya dua-duanya itu tuh gini, Islam itu dengan caranya patternnya Habib itu sama-sama bersinar ketika lawannya itu against the wall. Ketika lawannya itu udah di ujung Ya. di ujung cage gak bisa kemana-mana, Ya, dia dah. bersinar di situ. Sedangkan Dustin juga kayak gitu. Iya. Dustin itu ketika ketika Dustin itu di wall, di situ dia bersinar. Iya. Kan, Entah kan- berapa cuplikan dihajar di cage kan di Terus-terusan kayak gitu, ujung. cepet banget hooknya. Iya. Benoit juga pas ujung-ujung kan Iya. itu. Chris Benoit. Iya, Bukan, beda. beda. Ini Saint Denis. Iya. Kan pas di ujung-ujung juga tuh, lagi di ujung kena gitu. Oh, jadi momen itu yang kemungkinan ya. Benoit, Conor McGregor, banyak Semua iya, McGregor juga di ujung. Jadi kalau dapat di ujung udah itu pasti potensi Poirier menang ada ya gitu ya. Nah, ini langsung aja nih, berarti Randy Brown, Elizabeth Zaleski dos Santos untuk 302 ini. Kalau gue Randy Brown sih kalau gue. Randy Brown. Kalau karena lu si Elizau tuh udah 38 kalau nggak salah umurnya. Iya udah Gokil. tua nih ya. Iya udah tua. Dan tapi Elizau itu tuh kayak gimana ya? Kalau gue bilangnya kayak jack of all trades, master of none. Dia bisa grappling, Oke. dia bisa striking, tapi nggak sematikan itu. Randy Brown, kalau gue alasan milih Randy Brown gara-gara gue suka yang entertaining aja. Meskipun Randy Brown dia baru aja operasi ada yang patah kan jari kakinya tuh. Oke. Operasi ya, habis operasi dia. Ada yang patah tuh, tapi gue lupa. Pokoknya jari kakinya ada yang patah. Nah, dia itu strikingnya tuh unik dia. Dia kayak mungkin gara-gara asal Jamaika ya atau gimana. Ya kayak ini kayak Adesanya Capoeira, aja. Kayak Adesanya tapi versi light. Iya. Lite. Oke, itu Randy Brown tuh versi ya. litenya. Itu Randy Brown. Jadi Randy Brown juga. Oke, ini agak seru nih. Almeida Romanov. Almeida baru kemarin knockout kan dia sama si Curtis Blades, Iya. knockout konyol. Soalnya si Almeida sama Romanov ini sama-sama 0 kalah, masih 0. Enggak ya? Almeida mana nih bang? Jailton Almeida beda. Ini Alexander Romanov. Lu tau Romanov? Enggak, Natasha ini Romanov. heavyweight. Beda. Tapi bener heavyweight yang kemarin Almeida Iya, iya. lawan itu Blades. Bener ya? Almeida kan kalah kemarin sama si Curtis Blades. Masa kalah sih? Coba Iya. gua buka ya. Almeida ya. Coba kita search ya. Almeida Blades ya. Nah, nggak riset kan kalian berdua? Ya kan. Anjing bisa aja lu. Sama. Oh, Gue juga nggak iya. tahu. Kita Almeida sama tahu. Romanov gue nggak tertarik gue. Mana sih? Iya kalah dia lawan Blades. Iya, yang dia maksain takedown terus sampai ronde 1 selesai, Ya, ronde 2 dimulai nyoba takedown, tampol langsung sama Curtis Blades. Oh iya, tidur. kita nonton itu. Iya, yang kita sama-sama kesel, yang pas dia knockout pada tepuk tangan, akhirnya nih orang ngeselin banget. Oh iya, itu Almeida ya. Ya. Ya, gue nonton juga nggak? Ini yang pas kapan nih? Kayaknya Nobar, kita Bang. kita nobar kok Ih, itu. nonton berarti. Oh. Enggak, lu belum datang lu belum datang. Oh, gue telat ya. Iya, tapi memang belum MC kan masih prelims itu Almeida. itu prelims? Prelims, Oh, iya. bukan ini. Oh iya yang dia mau ambil Iya. takedown sekali dipukul itu kan langsung Iya, menang. Iya, Bang. Kalau gue ini tetap Almeida. Si Ercek Almeida lu. Karena Ya. dia undefeated sampai ngelawan Curtis Blades, dan Curtis Blades Ya. kan bisa dibilang Habibnya heavyweight. Dia gulatnya Iya. jago gitu. Iya, Gulat sejago Curtis Blades aja di ronde pertama ke takedown kan sama si sama Almeida. Almeida. Karena Iya. satu pukulan mininya ya gue tetap Almeida ini. Blades Kalau juga mau Almeida. lawan Aspinall ya. Iya itu konyol banget itu tuh. Iya. Konyol juga tuh bang. Ya, nanti Sabuk interim diperebutkan. diperebutkan. Tapi nanti dibahas episode selanjutnya aja. Kalau lu kayak Romanov sama Almeida. Gue nggak tahu. Oh, Gue lu masih nggak belum tahu tahu. Gue kalau gue tuh
Kalau misalkan dari yang kata-kata Sardo sih malah si siapa tadi yang wrestlingnya jago? Si Curtis Alme. Blades. Gue malah megangnya Curtis Blades tapi. Enggak, Curtis Blades wrestlingnya jago jadi menang waktu itu. Nah, sekarang kan dia lawan Romanov. Gue ngerasa ya Romanov bukan Curtis Blades, pasti kalah Romanov lawan Almeida. Iya gitu. kan kalau secara skill Curtis Blades jauh, Blades mah jauh daripada ranking Romanov. 5. Iya. Jadi ya kalau Almeida ketemu Romanov ini ya harusnya di atas kertas Almeida menang. Cuma kan UFC nggak ada matematikanya, nggak bisa dihitung. Heavyweight pula, satu pukulan merubah segalanya. Iya, serunya heavyweight. Nggak tahu tuh berarti Tapi ya. kira-kira di sini ada yang jago nendang enggak? Supaya Ada di pelipis. Gue tahu arahnya. Anjing. kalau enggak riset jingle. Iya, larinya gitu aja. Ditendang di pelipis. Iya, Curtis Blades ya itu ya. Kevin Holland sama ini siapa nih? Misal Oleksiejczuk. Middleweight. Ada middleweight tapi Kevin Holland main lagi nih, Dok, di sini, Dok. Kevin Holland nih kenapa lagi main lagi ya? Kan baru main. Dia baru main di berapa? Ini yang waktu lawan si MVP. MVP kan itu Holland tuh MVP Iya, yang iya, kalah. Di Duplessis itu ya? MVP kalah, MVP Iya, menang. Iya ya, maksudnya yang di pertandingan Kevin Holland MVP. kalah. Iya, Iya, Kevin iya. Hollandnya kalah, tapi di 299 itu berarti. Iya di Sean O'Malley. Oh, di Sean O'Malley, di di Sean Sean O'Malley itu. Gue megang ini sih. Musuhnya. Enggak, gue megang si Kevin Holland. Kayaknya dia kayak terreset gitu tentang ini kayak gue di sini udah bukan waktunya main-main lagi. Gue udah kayak harusnya serius gitu. Kemarin gue malah ngikutin main-mainnya si MVP gitu. Ya, kalau ini udah serius ya. Iya harus mode kompetitif. Kalau siapa nih? Oleksiejczuk. Ada orang Polandia. Iya. Orang Polandia. Tapi cara bertarungnya dia gimana tuh si Poland itu? Dia tuh dulu Kevin Holland. Enggak, si si Polandia. Oh, Polandia. Oke. Si satu camp dulu sama si Jan Blachowicz. Terus dibilangnya waktu Jan Blachowicz jadi raja, Legendary Polish Power kayak disebut ini pangerannya gitu kan, ini raja Polandia, pangerannya gitu kan, karena kebetulan lebih kecil kan di middleweight. Iya. Tapi waktu itu dia tuh yang mana ya, ada pertandingan yang bikin orang kayak mematikan hype train dia gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak sespesial itu gitu. Iya ya. Jadi pertandingan ini ada buat apa dong? Buat nunjukin Kevin Holland bisa bangkit aja gitu. Iya kayaknya. Antara Kevin Holland bisa bangkit, iya nggak mungkin ini sebagai batu loncatannya si Polandia kan. Iya, padahal waktu kita nonton sama Michael Van Ompet nggak terlalu seru Kevin Holland deh. Iya karena MVP-nya bro. yang kejagoan. MVP-nya kejagoan. Iya, MVP-nya kejagoan. MVP-nya yang nggak bisa ngimbangin. Iya, dia udah gerakannya itu unik, pengalamannya juga. Iya, udah pengalaman berumur yang main. Iya, tapi dia udah dapat MVP. jadwal tuh MVP tuh. Lawan siapa? Aduh, MVP lawan Ian ini. Gary. Emang udah Ian Gary ya? Nggak tahu juga. Iya, nah, Sampai itu lawan ada Ian tuh. Gary sih gua Michael MVP Venom sih. Page next game. Tetep Coba ya. lah MVP, Ada kok. anjing. Ntar Michael, gue lupa lagi. Apaan? Page next. Tapi kan nggak di job dia. Belum. Ya Colby padahal udah ini ya, udah trash talking soal ceweknya Ian Gary juga ya. Iya udah bikin persyaratan kalau Ian Gary mau ngelawan gua, syarat lucu sih kayak syarat Ceweknya harus pertama. ini ya. Harus jadi ring girl ya ceweknya. Terus yang paling simpel suruh buka komen Instagram. Masih belum berani Ian Gary buka kolom komen Instagram. Aduh lucu banget anjing. Gimana sih Ian Gary? Fighter baper. Iya, fighter baper MVP tuh belum ada jadwal kayaknya belum ada. Itu Kevin Holland tuh ya. Nah ini nih tadi kan Islam Makasih udah sama Dustin Poirier. Komen event. Ya komen event Strickland sama Paulo Costa kan pasti lu pegang Strickland ya, Ge? Kalau gue megang Strickland. Gua Paulo Costa. Oh lu Paulo Costa. Gua kayaknya ini mereplika kejadian Dricus du Plessis sama Strickland deh. Oh iya maksudnya mungkin Strickland akan banyak poin jab-jab di awal. Ini 5 ronde apa 3 ronde nih? Kayaknya ini sebentar, ini tuh 12. Tinju anjing. Ini berapa ronde ya? Yang ini ya komen event ya? 5. Iya biasanya sih 5. Iya berarti dia 5, anggap 5 sih. Iya berarti harusnya. bisa Paulo Costa bisa. Bisa Paulo Costa Bisa ya? kalau menurut gue. Iya soalnya ini aja ya, tinggal mereplika kejadian du Plessis sama Sean Strickland ya. Iya. Momennya du Plessis kan ketika ronde ketiga kan. Pas ronde ketiga udah langsung du Plessis hajar masuk tuh poin-poin. Tapi Strickland tidak melakukan penyesuaian. Nah, siapa tahu bisa juga sih sekarang dia belajar gitu kan. Strickland melakukan penyesuaian dan dari dulu kan orang bilang Dricus du Plessis adalah Paulo Costa 2.0 gitu. Jadi Paulo Costanya sendiri yang 1.0 sih kalah lawan Strickland, bisa aja kayak gitu. Cuma gue merasa kayaknya Paulo Costa pasti nonton lah Dricus, oh gini caranya gitu. Iya Paulo Costa, apalagi ini Paulo Costa hitungannya masih terhitung comeback juga ya. Iya, masih vibes comeback lah gitu. Jadi Paulo Costa do ya.
Kalau gue Strickland, gue tetap Strickland. Oke, Strickland itu Strickland. menurut gue salah satu petarung yang paling banyak perkembangannya paling banyak. Oke. Karena ditambah lagi dia adalah fighter dengan jumlah sparring yang tinggi. Oke. Jadi banyak yang bilang bahwa Strickland itu bukannya teknik doang tapi dia sparring. Latihannya sparring anjing nih, tai banget nih Tommy ini. Buat teman-teman nggak tahu ya, Tommy itu adalah orang yang semua perkataan gue di kayak enggak. Dia bela-bela air check nih gara-gara dia nih. Itu Tommy yang Waktu itu pengganti G. Iya, ada netizen yang tahu harusnya yang ngikutin. Pengganti G waktu itu. Anjing emang. Tapi Strickland lo. Air check. Enggak air check. Kalau gue Strickland Gue Strickland sih. Ya, Tapi ini Strickland akan menjadi pertandingan menarik karena Paulo Costa tuh tipikal yang kalau misalkan kena pukul dia taunting. gitu. Oh, gimana ya? Ya, taunting. Si Strickland soalnya kalau udah di atas oktagon serius dia. Iya. Nggak bercanda-bercanda lagi. Iya, jadi kemungkinan Strickland menang itu menurut tuh besar kayak ya. Besar. Asal kayaknya juga Strickland ini nggak mungkin selengah kayak lawan Duplessis lah. Iya, Ini mah udah pasti belajar dari situ. Paulo Costa belajar tekniknya Duplessis, tapi kan dia udah pernah lawan Duplessis. Harusnya kalau dia adjustment ya nggak akan kalah kayak lawan Duplessis. Gue tuh ngomong ini si Nana siapa? Mirdad. Akdal? Anjing lu Nana Mirdad lagi. Bukan. Nana Mirdad. Akdal. Siapa tuh perempuan? Nina. Akdal. Pernah ditanya kan, dia pernah nanya gitu ke si Sean Strickland, kalau menurut lu Jake Paul gimana gitu. Lu udah nonton belum? Bisa jawab apa? Dia. Pokoknya Jake Paul lawan Mike Tyson gimana gitu. Itu berkali-kali tuh Sean Strickland tuh kayak bilang, aduh pengen gue bunuh tuh orang. Pengen gue bunuh. Tapi ngomongnya tuh bukan jawaban ke Nina. Kayak ngomong ke diri sendiri gitu kayak, pengen banget gue bunuh dia tuh. Gue pengen banget bunuh dia. Residu narkobanya masih ada. Santai Strickland bahaya sih, maksudnya bahaya lah. Iya. Strickland ini pertandingan seru juga nih komen eventnya, makanya 302 pas ini mungkin gua nggak tahu apakah sudah banyak yang datang dari daftar ke Tommy untuk nobar 302, cuman iya kan belum. Karena belum dibuka. Karena belum dibuka, pas ini ke syuting minggu lalu. Udah sosok bikin Iya. ini kayak enggak ada mah. Iya, T02 bukan ada yang mau nonton. Oh, emang udah dibuka? Belum. Iya, anjing. 301 aja banyak apalagi 302. Iya. Jadi buat kalian yang mungkin belum daftar ke Tommy anjing, jadi masih gitu. Enggak, kalau belum daftar coba datang dulu aja ya di Brewworks Senayan City itu nanti mulainya mungkin dari jam 8 pagi. 302 dan ini pasti seru banget. Harusnya Islam Makhachev Poirier ini sangat dinanti-nantikan karena 302 ini momen untuk kita bisa memprediksi di akhir tahun akan ada pertandingan apa aja dari 302 ini. Prediksi dari sini Islam Makhachev menang, Poirier menang, siapapun Stricklandnya menang atau Paulo Costa menang tuh kita bisa memprediksi kayaknya nanti akhir tahun akan ada card ini untuk entah untuk money fight atau untuk akhir tahun. Jadi dinanti-nantikan, apalagi Islam Makhachev kalau misalkan menang dia ngelewatin rekor dari semua orang yang ada di light heavyweight. Dan kalau Islam Makhachev menang kayaknya emang sudah double champ ya pasti ya. Habis itu nextnya udah. Iya pasti ngejar. Tergantung Belal menang nggak? Kan nggak mungkin juga Islam ngelawan Belal. Nggak mungkin. Saudara kalau kata saudara bro. Saudara. Nggak mungkin. Tapi kalau pertandingan Sardo dan G di HSS akan kita atau di Bion ya. Ini atau anjing nih orang. Bion akan dinantikan kickboxing versus boxing doang. Siapa yang Special menang? rules. Ntar Sardo lawan Code Blue. Gue bakal oke lawan gue sini. Pas Sardo gini, gue kalah. Oke, lawan Chef Gue tap Arnold. out. Gue tap out. Langsung. Oh jadi gitu. Jadi harus ngelewatin Code Blue dulu. Tapi G lawan Code Blue langsung tap off. Jadi Code Blue langsung Sardo. Iya. Gitu ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Kita akan bertemu di Nobar 302 buat yang di seputaran Jabodetabek ya. Buat mau datang di Brewworks langsung aja gratis. Tapi kalau misalkan nggak ada, sebenarnya dari netizen tuh mengharapkan kita ada live streaming yang kayak dari YouTube live gitu. Ada apa? Ketampol di pelipis. Aduh anjir sampai ending masih ada bro. Ketampol di pelipis. Thank you.